Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Klik Indonesia Pagi edisi Senin 17 Februari 2025. Sejumlah informasi akan segera hadir untuk menemani pagi Anda. Berikut kami sajikan dua topik utama Klik Indonesia Pagi selengkapnya. 24 dari 239 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 tidak hadir dalam tes kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. ...24 dari 239 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 tidak hadir dalam tes kesehatan yang dilangsungkan di Kementerian Dalam Negeri pada Minggu 16 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan sebanyak 24 kepala daerah maupun wakil kepala daerah terpilih tidak hadir dalam tes kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bima Arya menjelaskan bahwa pada hari pertama pemeriksaan total ada 239 kepala daerah terpilih dari Pulau Sumatera dan Jawa dijadwalkan melakukan cek kesehatan. Kemudian pada hari kedua, Senin 17 Februari mendatang dijadwalkan sebanyak 242 kepala daerah terpilih dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara melakukan registrasi dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Itu 24 baik kepala daerah maupun wakilnya tidak hadir. Ada yang sudah menyampaikan izin karena ada keperluan atau ada agenda yang mendesak yang mungkin akan diusahakan besok hari kemari, tapi ada beberapa juga yang belum diketahui alasannya gitu. Wamendagri Bima Arya juga menyebut tes ini sebagai bagian dari rangkaian persiapan menjelang hari pelantikan serentak pada Kamis 20 Februari 2025. Tes kesehatan tersebut terkait dengan hal-hal dasar seperti tekanan darah, gula, dan kolesterol hingga asam urat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan sebanyak 239 kepala daerah terpilih menjalani pemeriksaan pada hari kemarin. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persiapan menjalani pelantikan dan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Sebanyak 239 kepala daerah terpilih yang akan mengikuti pelantikan serentak menjalani registrasi dan pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri pada Minggu 16 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan pemeriksaan ditujukan untuk para kepala daerah yang terpilih dari Pulau Sumatera dan Jawa. Kemendagri melakukan cek kesehatan mendasar seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Sebab mereka telah diminta juga untuk menyampaikan hasil medical check-up di daerah masing-masing. Bima Arya mengatakan agenda pemeriksaan kesehatan pada Minggu 16 Februari 2025 dibagi menjadi 3 sesi, yakni pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat, pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Senin 17 Februari 2025, sebanyak 242 kepala daerah terpilih lainnya dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara akan menyusul mengikuti agenda pemeriksaan kesehatan. Bima menjelaskan alasan pemeriksaan kesehatan dilakukan di kantor Kemendagri karena kepala daerah juga diberikan penjelasan tentang rangkaian pelantikan. Pelantikan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada 20 Februari mendatang. Ada sebanyak 481 kepala daerah yang dilantik termasuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Usai pelantikan, para kepala daerah akan langsung menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selain itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan seluruh kepala daerah terpilih yang telah menjalani cek kesehatan akan mendapatkan arahan lebih lanjut di Monumen Nasional pada Selasa 18 Februari 2025.
Wakil Kementerian Dalam Negeri Bima Arya mengatakan seluruh kepala daerah terpilih yang telah menjalani cek kesehatan akan mendapat arahan lebih lanjut di Monumen Nasional pada hari Selasa 18 Februari 2025. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci siapa yang akan memberikan arahan untuk para kepala daerah tersebut. Wamendagri Bima Arya hanya menjelaskan bahwa nantinya pada 19 Februari 2025 akan dilaksanakan gladi resik pelantikan kepala daerah di Istana Negara Jakarta. Lalu pada tanggal 20 Februari akan dilaksanakan pelantikan. Diketahui seluruh kepala daerah diwajibkan melakukan cek kesehatan di kantor Kemendagri sebelum pelantikan dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Tercatat ada 481 kepala daerah yang harus menjalani cek kesehatan yang dibagi menjadi 2 tahap. Khusus pada 16 Februari, ada 239 kepala daerah yang terdaftar untuk melakukan cek kesehatan. Mereka adalah kepala daerah terpilih dari Pulau Sumatera dan Jawa. Sementara 242 kepala daerah akan melakukan cek kesehatan pada hari Senin 17 Februari 2025. Mereka kepala daerah terpilih dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara. Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi, Gubernur Jambi terpilih Al Haris, hingga Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution menyatakan kesiapan untuk mengikuti retret kepala daerah di Lembah Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah kepala daerah telah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Di antaranya adalah Gubernur terpilih Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution. Para kepala daerah terpilih tersebut menyebutkan hasil pemeriksaan kesehatannya normal. Mereka pun memastikan siap mengikuti pelantikan yang akan digelar secara serentak di Istana Negara pada tanggal 20 Februari. Ketiganya juga menyatakan kesiapannya untuk mengikuti retret yang akan digelar di Lembah Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 21 hingga tanggal 28 Februari. Pemeriksaannya alhamdulillah bagus semua, tadi tensinya bagus, gula darahnya bagus, kolesterolnya, asam uratnya bagus semua, normal semua. Insya Allah siap untuk persiapan pelantikan dan siap juga untuk retreat nanti tanggal 21. Recheck, final check terkait dengan kesehatan kita, alhamdulillah pelaksanaan tes di Kementerian Dalam Negeri dalam kondisi normal, dari mulai gula darah, kemudian tensi, kemudian asam urat, semuanya normal. Dan kita siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya, baik itu proses gladi kotor, gladi bersih, pelantikan sampai ke retret nanti. Pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih dilakukan kepada 239 kepala daerah hasil Pilkada 2024. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari pada hari Minggu dan Senin besok. Pemeriksaan kesehatan dasar kepada kepala daerah meliputi pemeriksaan gula darah, tensi, dan lain sebagainya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dalam 3 sesi, mulai sejak pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, Saudara, Gubernur Jawa Timur terpilih Hovifah Indar Parawansa menyambut baik adanya retret bagi kepala daerah yang akan dilangsungkan di Magelang, Jawa Tengah. Hovifah mengusulkan sebaiknya juga ada retret bagi wakil kepala daerah karena pimpinan di wilayah merupakan satu kesatuan. Gubernur Jawa Timur terpilih Hovifah Indar Parawansa menyebut wakil kepala daerah seharusnya juga diikutkan dalam retret dikarenakan pimpinan di wilayah merupakan satu kesatuan. Hovifah menyebut wakil kepala daerah juga penting dalam bersinergitas dengan provinsi-provinsi lainnya. Bahwa interaksi dengan beberapa bupati wali kota yang baru, interaksi kemudian dengan beberapa pengembangan kementerian yang baru, badan-badan yang baru, dan kemudian antisipasi dan mitigasi terhadap dinamika global. Menurut saya tetap pembekalan itu penting untuk didapatkan baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Mudah-mudahan kesempatan itu juga akan diberikan kepada para wakil kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Gubernur Jawa Timur terpilih Hovifah Indar Parawansa berharap nantinya akan ada retreat bagi para wakil kepala daerah
baik provinsi maupun kabupaten kota, dan ada pembekalan yang sama bagi wakil kepala daerah dan tidak hanya ikut sertakan dalam penutupan retreat saja. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno menyatakan akan langsung bekerja di hari pertama menjabat. Dirinya akan memanggil semua satuan kerja perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Rano Karno menyatakan akan langsung bekerja usai dilantik. Rano Karno juga akan memanggil semua satuan kerja perangkat daerah atau SKPD Provinsi Jakarta. Namun Rano Karno juga menyampaikan bahwa tim transisinya sudah bekerja sejauh sebelum pelantikan dan dirinya juga menyebut akan ada evaluasi jika para satuan dinas tidak bisa mengikuti kebijakan yang dibuatnya dan Pramono Anung. Besok dilantik, hari pertama sudah bekerja. Mungkin sebelum dilantik saja saya sudah bekerja. Kemarin saya berkunjung misal ke Waduk Pluit. Saya melihat kemudian waduk di Muara Baru. Dan saya berkunjung ke PIK, artinya karena sebelum dilantik ROB sudah menghadapkan. Jadi Pak Gub juga minta saya untuk melihat situasi itu, sehingga 100 hari program kerja kita yaitu pengerukan sungai akan kita lakukan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku bahwa dirinya sudah turun bekerja meski belum resmi dilantik sebagai Wagub Jakarta. Rano menyatakan kunjungan kerjanya itu merupakan perintah dari Pramono Anung untuk melihat situasi terkini di titik-titik yang berpotensi mengalami banjirop. Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku bahwa alokasi anggaran yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan saat ini masih mencukupi. Sementara itu terkait efisiensi anggaran, Menkes mengaku tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat mengunjungi program kesehatan gratis di Puskesmas Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam keterangannya, Budi membenarkan berkaitan dengan persoalan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat ke Kementerian Kesehatan saat ini. Meski anggaran Kementerian Kesehatan telah mengalami efisiensi sekitar 19 triliun rupiah, namun pihaknya menilai bahwa keseluruhan anggaran yang turun dirasa masih mencukupi untuk melakukan program-program prioritas pemerintah. Salah satunya Budi mencontohkan soal program cek kesehatan gratis yang ada di Puskesmas tetap berjalan serentak dimulai dari 10 Februari 2025 kemarin hingga sekarang. Meski anggaran yang turun pada program ini juga akan dipangkas, namun ia berkeyakinan bahwa apabila nantinya Kementerian Kesehatan kekurangan anggaran, ia yakin program prioritas kesehatan bagi masyarakat tetap akan diberikan jika dimintanya ke Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Anggaran kita masih cukup. Kemarin memang agak dipotong, tapi masih cukup kita lihat nanti kalau kurang pasti untuk masyarakat Pak Presiden Bu Ani pasti nambah. Tapi mempengaruhi pelayanan nggak Pak? Iya Pak, akhirnya yang diefisiensi apa Pak? Enggak, kita kan merencanakan ini 100 juta, tapi kita lihat dulu kan bisa dapat berapa. Kalau saya rasa kalau bisa 50 juta aja saya udah senang tahun pertama. Kan ini targetnya 280 juta. Kita merencanakan anggarannya untuk 100 juta, nanti kita lihat kalau kurang pasti ditambah. Selain itu, pihaknya juga menegaskan, meski diterpa efisiensi anggaran, Kementerian Kesehatan memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak akan terganggu. Kementerian Perhubungan akan memfokuskan pagu anggaran 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik, khususnya mempertahankan adanya subsidi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation. Menteri Perhubungan Budi Purwogandhi mengatakan akan memfokuskan pagu anggaran 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik, khususnya mempertahankan adanya subsidi termasuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik. Ia mengungkapkan dalam beberapa hari terakhir akan terus melakukan peninjauan dengan menggunakan risk-based analysis atas anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 yang diamanatkan kepada Kemenhub. Kemenhub berkomitmen memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tertanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2025 menjadi 17,725 triliun rupiah. Jumlah total ini akan digunakan 9 unit organisasi eselon 1 yang berada di bawah naungan Kemenhub. Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, Badan Kebijakan Transportasi, BPSDMP, dan BPTJ. Jumlah anggaran ini mengalami efisiensi anggaran sebesar 43,66% atau 13,72 triliun rupiah jika dibandingkan dengan pagu awal Kementerian Perhubungan yang berjumlah 31,45 triliun rupiah. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan pada 23 September 2024. Meski begitu, Menhub meyakini layanan transportasi terhadap masyarakat akan tetap dilakukan dengan optimal. Ia memastikan program mudik gratis Lebaran 2025 akan tetap dilaksanakan, meskipun Kementerian Perhubungan mengalami efisiensi anggaran. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di Klik Indonesia Pagi, TVRI. Mengenal lebih dekat dengan sosok artis ibu kota, serta mengikuti aktivitas dan kegiatan sehari-hari mereka. Jadi kita memang ditakdirkan di usia yang sudah sepuh ini. Tiba-tiba mendapat hadiah seperti itu. Itu pencapaian gue tertinggi kayaknya di dunia itu. Sehari bersama, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hidup itu memang harus diperjuangkan. Di studio rekaman satu ini, suasana selalu ramai karena ulah karyawan dan tamu yang datang. Ditemani oleh artis-artis terbaik tanah air yang pastinya akan membuat harimu penuh canda dan tawa. Saksikan Pengen Beken segera. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Variety show paling seru, ragam segmen yang asik, performance musik, dan ngobrol bersama bintang tamu. Awal namanya kan naik nih, emang sering cover-cover ya? Panjang apapun kalau emas cukur yang potong aku ikhlas. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Kenapa kepikirannya abang baru? Cover. Seblak Show, serunya blak-blakan. Senin sampai Kamis, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi, TVRI. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong lembaga pendidikan di daerah memanfaatkan kemajuan teknologi di tengah adanya pemberlakuan efisiensi anggaran. Selain itu, ia berharap lembaga pendidikan mengurangi program yang tidak memberikan efek langsung kepada peningkatan kualitas pendidikan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di tengah adanya pemberlakuan efisiensi anggaran, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong lembaga pendidikan di daerah memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini disampaikan Wamentrans saat mengunjungi SMP Negeri 1 Lamongan, Jawa Timur. Ia menilai efisiensi anggaran di lembaga pendidikan dapat diterapkan secara profesional dengan menghilangkan program yang bisa diganti dengan cara pendekatan teknologi, seperti menghilangkan kebiasaan melakukan diskusi secara tatap muka. Tidak hanya itu, juga ingin agar program yang tidak berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan akan segera dihilangkan. Sedangkan aspek sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan masih akan menjadi perhatian utama pemerintah. Di tengah adanya pemberlakuan efisiensi anggaran, Wamentrans melihat jika hal tersebut tidak akan berpengaruh pada kinerja. Ia menilai nantinya lembaga pendidikan di daerah dapat menciptakan inovasi dan kreasi baru. Di efisiensi itu akan kita terapkan secara profesional dengan
menghilangkan program yang kira-kira bisa digantikan dengan pendekatan teknologi, misalnya melakukan diskusi, tidak harus datang, tapi kan bisa pakai konferensi, Zoom meeting, dan beberapa program-program yang sekiranya tidak memberikan efek langsung pada peningkatan kualitas pendidikan, itu yang dihilangkan. Tapi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, soal sarana, prasarana tetap menjadi nomor satu. Wamen Trans Viva Yoga berharap dengan adanya dukungan dan peran serta dari masyarakat, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang baik dapat terwujud. Dari Lamongan, Hari Saktiono melaporkan. Ya, Saudara, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menyebut telah memotong total belanja yang tidak penting di pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebesar 5 triliun rupiah. Dan hal ini untuk mendukung program pemerintah terkait efisiensi anggaran. Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi mengungkapkan akan memangkas total anggaran belanja yang dinilai tidak penting di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai 5 triliun rupiah. Penghitungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran di pemerintahan. Meskipun belum resmi dilantik, ia mengaku telah melakukan penghitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat. Dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan, proyek yang tidak semestinya dibuat, itu totalnya sudah 5 triliun yang kami persiapkan di perubahan anggaran nanti, dan itu akan kami fokuskan untuk satu, membangun RKB baru untuk SMA dan SMK. 2. Membangun sekolah baru untuk SMA dan SMK. 3. Membangun jalan lintas dari mulai Parung Panjang, Jalan Puncak 2, Jalan Penghubung Sukabumi Pangandaran. Ini menjadi prioritas kita, memperbaiki seluruh infrastruktur irigasi agar ketahanan pangan meningkat. Deddy Mulyadi juga memastikan dalam kepemimpinannya nanti akan menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, sehingga tidak ada lagi anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam hal ini, ia memberikan contoh seperti anggaran untuk baju dinas gubernur, perjalanan dinas luar negeri gubernur sebesar 1,5 miliar rupiah akan diubah menjadi 0. Kemudian perjalanan dalam negeri gubernur yang semula 1,8 miliar rupiah diubah menjadi 700 juta rupiah. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat dari program makan bergizi gratis pada akhir Juli 2025. Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan saat ini sudah 770.000 siswa merasakan program makan bergizi gratis. Ia menceritakan perjalanan meluncurkan program MBG yang dimulai serentak pada 6 Januari lalu. Presiden menilai kelancaran program MBG berkat dukungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang pada saat menjabat telah membentuk Badan Gizi Nasional selaku lembaga pelaksana makan bergizi gratis. Prabowo menceritakan bahwa sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada Oktober 2024, Jokowi telah membantu transisi pemerintahan, sehingga program makan bergizi gratis dapat dilaksanakan pada awal tahun. Kepala negara menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program makan bergizi gratis pada akhir Juli 2025. Latar belakang program MBG dari kondisi sebanyak 60% anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan 60% anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tidak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran. Presiden Prabowo memaparkan program makan bergizi gratis akan menyasar lebih dari 85 juta anak serta ibu hamil di Indonesia pada akhir tahun 2025. Ya, Saudara, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan program makan bergizi gratis meraih pengakuan internasional setelah Indonesia masuk dalam School Meals Coalition.
Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Wibawa menjelaskan bahwa School Meals Coalition merupakan sebuah koalisi internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara lembaga persatuan bangsa-bangsa, termasuk lembaga kajian dan universitas, guna mempromosikan program makan di sekolah ke seluruh dunia. Untuk itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan sangat mengapresiasi atas lahirnya The National Center of Excellence atau Pusat Unggulan Nasional untuk Program Makan Bergizi Gratis di IPB University. Menurut Hariko, kolaborasi kementerian lembaga dan universitas dalam negeri termasuk mitra pembangunan internasional ini patut diapresiasi karena memastikan program MBG dapat menjangkau sasaran penerima manfaat mulai dari anak-anak, ibu hamil, hingga ibu menyusui di seluruh Indonesia. Dalam pidatonya pada event World Government Summit 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan makan bergizi gratis ini adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup lebih dari 85 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Rektor IPB University Arif Satria juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Kementerian PPN Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF menjadikan IPB sebagai NCOI MBG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa pendirian NCOI MBG merupakan langkah strategis untuk memastikan makan bergizi gratis tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga berkelanjutan. Ya, saudara, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa melalui program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ulhaq, menegaskan bahwa MBG bukan hanya program pemberian makan bergizi gratis, namun juga bagian dari strategi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq menyatakan pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa melalui program makan bergizi gratis. Selain meningkatkan kesehatan siswa, program ini juga bertujuan membentuk kebiasaan hidup sehat melalui pola makan yang teratur dan bernutrisi. Dengan pengawasan gizi yang ketat, siswa diharapkan tidak hanya mendapatkan manfaat kesehatan tetapi juga belajar pentingnya disiplin dan kebersihan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar menjelaskan bahwa program ini akan diperluas secara bertahap dengan target seluruh sekolah yang membutuhkan dapat menikmati manfaat MBG pada akhir tahun 2025. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 71 triliun rupiah untuk MBG yang akan meningkat menjadi 171 triliun rupiah pada akhir tahun 2025. Prioritas utama diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi atau siswa dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Lucy Kurniasari, menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan BGN dalam menjalankan program ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menekankan ingin menjadi sosok presiden yang membuat kebijakan penurunan harga, termasuk penurunan harga biaya haji seiring dengan turunnya tiket pesawat. Kepala negara memperingatkan kepada para pengusaha agar bisa mengambil untung yang sewajarnya demi kesejahteraan rakyat. Dalam sambutan pada HUT ke-17 Partai Gerindra, Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan rakyat mengharapkan hasil yang nyata dari kebijakan pemerintah, salah satunya dengan ongkos haji tahun 2025 yang tercatat turun dari 2024. Prabowo Subianto menegaskan hanya harga gabah di tingkat petanilah yang harus naik. Kepala negara mengingatkan kepada para pengusaha agar bisa mengambil untung yang sewajarnya demi kesejahteraan rakyat. Saya mau jadi presiden yang nurunkan harga, saudara-saudara sekalian. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik. Saya ingatkan pengusaha-pengusaha, ya, kau boleh untung tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan Presiden RI nomor 6 tahun 2025 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 yang mengatur besaran biaya perjalanan ibadah haji per embarkasi. Dalam Kepres itu, besaran BPIH calon jemaah haji reguler tahun 1446 Hijriah berdasarkan embarkasi. Contohnya Jakarta, Pondok Gede, dan Bekasi sebesar Rp58.875.751. Kementerian Pariwisata mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji harga tiket pesawat untuk masa angkutan Lebaran 2025. Pemerintah memastikan harga tiket pesawat akan kembali turun saat libur Lebaran tahun 2025. Mas Rinaldi Yumardi. Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana menyatakan telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan turunnya harga tiket pesawat berjalan efektif. Selain harga tiket pesawat, Menpar juga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan paket wisata murah guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata selama musim liburan. Pemerintah juga memastikan harga tiket pesawat akan kembali turun saat libur Lebaran tahun ini. Ia mengatakan ia sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terkait kebijakan tersebut. Turunkan lagi apa gimana? Ya, pasti akan kami turunkan lagi pas saat Lebaran. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Menko Infrastruktur mengenai hal ini. Harga pesawat dan mungkin paket-paket wisata murah juga, seperti itu. Sementara itu, menanggapi adanya isu pungli di tempat wisata saat libur Natal dan Tahun Baru lalu, Menpar Widianti Putri Wardana mengatakan kementeriannya telah membahas langkah pemberantasan pungli bersama Kementerian Dalam Negeri dan akan segera menindaklanjutinya. Ia juga memastikan di masa Lebaran atau Idul Fitri 2025 hal itu tidak terulang kembali. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu dini hari dan menyemburkan kolom abu setinggi 500 meter. Saat ini status Gunung Semeru pada level 2 atau waspada. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu 16 Februari. Pos Pemantauan Gunung Api PPGA Semeru di Gunung Sawur melaporkan sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengalami 2 kali erupsi. Erupsi teramati terjadi pukul 2:40 waktu Indonesia Barat dengan intensitas kolom abu tebal membubung setinggi 500 meter di atas puncak dan mengarah ke selatan. Selanjutnya erupsi kembali terjadi pada pukul 5:34 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian kolom abu mencapai 500 meter dan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. PPGA Semeru mencatat dalam 24 jam terakhir terjadi 54 kali letusan. Namun beberapa erupsi yang terjadi tidak dapat teramati secara visual karena tertutup kabut. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Yudi Cahyono mengatakan saat ini status aktivitas Gunung Semeru berada di level 2 atau waspada. Ia mengimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 8 km dari puncak. Masyarakat juga dilarang melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak. Sementara itu, status Gunung Lewotobi lagi-lagi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dinaikkan ke level 4 atau awas. Mayoritas pengungsi merupakan pengungsi mandiri dan sebanyak 3.033 orang yang yang tersebar di 8 kecamatan dan 2 pulau di Kabupaten Flores Timur. Status Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dinaikkan ke level 4 atau awas. Sebanyak 9.095 warga masih mengungsi termasuk 432 bayi dan balita, 28 ibu hamil, 51 ibu menyusui, 634 lansia dan 13 penyandang disabilitas di pengungsian. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Flores Timur Heri Lamawuran mengatakan mayoritas pengungsi merupakan pengungsi mandiri sebanyak 3.033 orang yang tersebar di 8 kecamatan dan 2 pulau di Kabupaten Flores Timur. Sementara 2.062 orang berada di pos pengungsian terpusat.
Heri merinci jumlah pengungsi di posko pengungsian Desa Konga mencapai 670 jiwa, Desa Bokang 396 jiwa, Desa Kobasoma 678 jiwa, dan Desa Lewolaga 318 jiwa. Sementara itu 761 warga menempati rumah hunian sementara yang dibangun oleh TNI, terdiri atas 444 warga Desa Dulipali dan 315 warga Desa Klatanlo. Selain itu, Heri mengatakan jumlah kasus penyakit di kalangan pengungsi mencapai 7.010 kasus. Penyakit tertinggi adalah infeksi saluran pernapasan akut sebanyak 2.625 kasus, hipertensi 390 kasus, dan dermatitis 382 kasus. Sempat terputus akibat diterjang banjir bandang pada 4 Desember 2024 lalu, jembatan di Kedusukan Cikadak, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, kini diperbaiki secara gotong royong oleh warga. Selain itu, pemerintah daerah dan juga stakeholder lainnya membantu pembangunan wahana wisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Jembatan yang memiliki panjang 22 meter dan lebar 2 meter ini merupakan akses utama warga di Kedusunan Cikadaka, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Jawa Barat. Di mana jembatan tersebut sebelumnya telah rusak akibat diterjang banjir bandang pada 4 Desember 2024. Namun, inisiatif dari pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam memperbaiki jembatan tersebut disambut antusias warga Desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hingga membuat masyarakat bergotong royong. Saya sangat terharu dengan adanya relawan yang sudah memberikan waktu, tenaga, dan hartanya kaitan pembangunan jembatan cinta yang ada di Desa Sukamaju, Kedusunan Cikadaka. Dan saya ucapkan terima kasih terhadap unsur Forkopimcam, termasuk kepala desa yang sudah berjuang memperjuangkan nasib rakyatnya, nasib umatnya. Selain itu, Kepala Desa Sukamaju, Dedi Supandi, mengucapkan terima kasih kepada para relawan yang bertugas bergotong royong memulihkan keadaan pasca terjadi bencana alam di desanya. Setelah terjadinya bencana, memang tidak selamanya menjadi malapetaka, tapi di kita itu muncul warna wisata. Peresmian itu sendiri kita laksanakan berkat kerjasama dari semua pihak, karena kita saking rasa yang begitu besar, akhirnya kita mengundang seluruh warga masyarakat, padahal yang kita undang hanya dari Kedusunan Cikadaka dan Riung Gunung yang dekat, tapi kelihatannya kalau kita perhatikan ini hampir dari Desa Sukamaju, di luar Desa Sukamaju pun banyak yang hadir ternyata. Alhamdulillah. Jembatan yang baru direnovasi tersebut diberi nama Jembatan Cinta, dan Pemkab daerah juga membangun wahana wisata seperti arung jeram, pemancingan, dan gazebo UMKM di area jembatan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat pasca terjadinya bencana alam. Ya, Saudara, Kementerian Pariwisata menggelar gerakan wisata bersih di kawasan Kota Tua, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di destinasi wisata. Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana mengungkapkan, Kementerian Pariwisata RI bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Arta Graha Peduli menggelar gerakan wisata bersih di kawasan Kota Tua, Jakarta. Ia mengatakan kegiatan ini merupakan kali kedua Kementerian Pariwisata mengadakan aktivasi gerakan wisata bersih setelah sebelumnya dilakukan saat peluncuran di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Gerakan wisata bersih bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di destinasi wisata. Selain aksi bersih-bersih, dalam kegiatan ini juga dilakukan edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat, penyediaan fasilitas pendukung, serta pengelolaan sampah berbasis komunitas. Kegiatan hari ini tidak mungkin terlaksana tanpa kolaborasi Kementerian Pariwisata dengan Arta Graha Peduli, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan pemerintah Kota Jakarta Barat yang turut berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia. Selain aksi bersih yang dilakukan secara kolektif hari ini, kami juga menginisiasi berbagai kegiatan menarik yang bermanfaat seperti edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat
penyediaan fasilitas pendukung, serta sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas. Sementara itu, founder Arta Graha Peduli, Tommy Winata menyatakan, dalam kegiatan ini sebanyak 1.100 personel dari AGP bersama 200 personel gabungan dari Kemenpar dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan untuk membersihkan kawasan Kota Tua Jakarta. Ya, dari Pak Tommy. Ya, dari relawannya teman-teman Arta Graha Peduli dari 20 lebih unit relawan yang berbeda ya, berkumpul menjadi satu, lebih kurang 1.200, 1.100 lebih lah. Ya. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana berharap gerakan wisata bersih tidak hanya menjadi aksi sesaat, tetapi juga membangun kebiasaan dan kesadaran jangka panjang dalam menjaga lingkungan. Lebih dari 1.000 pengunjung memadati Studio Alam Depok, Jawa Barat untuk merayakan Cap Gome. Selain memberikan hiburan bagi warga, kegiatan ini juga mampu mendatangkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP bagi TVRI. Sejak pagi, warga Depok, Jakarta, dan sekitarnya mulai antri di pintu masuk Studio Alam TVRI. Mereka akan menonton sejumlah pertunjukan dalam rangka Cap Gome di Aula Arena Budaya Studio Alam Depok. Semakin siang, Studio Alam TVRI semakin ramai dengan kedatangan warga dari semua umur, mulai anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Mereka ingin melihat pertunjukan barongsai yang menjadi ikon Cap Gome. Warga mengaku barongsai Cap Gome kali ini tidak kalah seru dengan perayaan Imlek beberapa waktu lalu. Hiburan ini menjadi solusi liburan keluarga yang asyik bagi warga Jakarta. Acara Cap Gome ini adalah rangkaian daripada acara tahun baru Imlek 2025. Jadi atraksi barongsai diadakan di sini di Studio Alam Depok untuk menghibur masyarakat di Depok dan sekitarnya. TVRI berkomitmen memberikan acara yang menarik dan berkualitas bagi masyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya acara ini, kami TVRI berkomitmen tetap memberikan hal-hal suguhan bagi masyarakat. Tak hanya pertunjukan barongsai, warga pun bisa menikmati sejumlah fasilitas menarik lainnya di dalam arena Studio Alam. Bahkan panitia juga membagikan sejumlah door prize bagi pengunjung yang semakin menambah kemeriahan acara ini. Selain memberikan hiburan bagi warga, kegiatan ini juga mampu mendatangkan pendapatan negara bukan pajak PNBP TVRI. Sejumlah informasi penting lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Klik Indonesia Pagi TVRI. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jangan-jangan dia tertidur. Barangkali ada halangan. Dia sana sebelum pukul 1 dia sudah di sini. Siapa yang paling kaya di Padang ini katamu? Baginda Sulaiman Datuk. Drama legendaris karya Marah Rusli akan kembali hadir di layar TVRI. Sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu tentang sepasang kekasih Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang dipisahkan oleh keadaan, terbelenggu ada, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melawan takdir? Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, segera di TVRI. Sudah begitu rupanya suratan tangan. Terima kasih banyak, Engku. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari
pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun. Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Masyarakat Jawa memiliki tradisi unik dalam menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah nyandran. Dan seperti yang dilakukan oleh warga Pelembur Tegal, RW 24 dan 25 Sidoarjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tradisi nyadran dilakukan pada bulan Ruwah dalam penanggalan Jawa atau bulan Sya'ban dalam kalender Hijriah. Ritual ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dengan cara berziarah ke makam keluarga, berdoa, dan membersihkan makam. Nyadran merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dengan Islam yang hingga kini masih dijalankan masyarakat, terutama di pedesaan yang kuat memegang adat istiadat. Seperti yang dilakukan warga Pelemburan Tegal RW 24 dan 25 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga Bumi Sembada itu mengawali nyadran dengan berdoa bersama dipimpin seorang pemuka agama setempat. Manfaat bagi ahli kubur adalah beliau yang sudah meninggal adalah akan mendapat satu rahmat dari Allah atas doa orang-orang yang masih hidup. Bagi mendoakan, dia adalah mendapatkan satu pahala tersendiri dari doa itu. Ayat-ayat yang dibaca pun bisa, insya Allah bisa menjadikan turunnya rahmat pada pahala serta bagi yang mendoakan. Sejarah tradisi nyadran diyakini berasal dari pengaruh ajaran Hindu-Buddha di Pulau Jawa yang kemudian mengalami akulturasi dengan Islam. Kata nyadran berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu srada, yang berarti keyakinan. Praktik ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan tetap bertahan hingga kini dengan berbagai modifikasi sesuai perkembangan zaman. Ini diikuti RT berapa saja, Pak? Ini ada 2 RW, RW 24 dan 25. RT-nya itu ada 8 RT. Untuk mempersatukan warga dan masyarakat ini bisa berkumpul bersama untuk mengirim doa bareng-bareng. Nyadran dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Kegiatan utama dalam tradisi ini adalah membersihkan makam keluarga dari rumput dan kotoran. Nyadran tidak hanya sekedar ritual ziarah, tetapi juga memiliki makna sosial yang dalam. Karena itu banyak perantau yang sengaja pulang kampung untuk mengikuti ritual ini, terlebih menjelang bulan Ramadan. Ini tuh kalau menurut saya sebuah tradisi yang harus dilestarikan dari zaman dahulu, Mas. Karena menurut saya ini tuh positif dan memang menurut agama juga tidak menyalahi, dan menurut saya juga sangat bagus untuk sosial bermasyarakat. Pelaksanaan tradisi nyadran bervariasi di setiap daerah, tergantung kearifan lokal masing-masing. Di beberapa wilayah, seperti di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, nyadran disertai dengan kira budaya atau arak-arakan menuju makam leluhur. Sementara di daerah lain, tradisi ini lebih sederhana dengan hanya menggelar doa bersama di kompleks pemakaman keluarga. Seiring perkembangan zaman, tradisi nyadran tetap bertahan di tengah modernisasi. Banyak generasi muda yang masih mengikuti ritual ini sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya leluhur. Upaya ini dilakukan agar nilai-nilai leluhur yang terkandung di dalamnya tidak hilang di telan zaman. Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Ya, saudara, bagi traveler sekaligus pencinta buah segar, tak lengkap rasanya jika belum berkunjung ke agrowisata Kebun Kelengkeng di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selain menyuguhkan eksotisme alam pedesaan, para pengunjung juga dapat memetik dan mencicipi buah kelengkeng secara langsung dari pohonnya. Inilah agrowisata Kebun Kelengkeng yang ada di Desa Sugihan, Kecamatan Marakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Area seluas 12-an hektar ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama memasuki masa panen seperti sekarang. Pengunjung didominasi rombongan keluarga, instansi atau komunitas. Keindahan alam nan asri menggoda pengunjung untuk bersuah foto. Selain menikmati eksotisme alam pedesaan, pengunjung juga dapat memetik buah kelengkeng langsung dari pohonnya. Pengunjung bisa mencicipi gratis, namun harus membayar jika membawanya pulang sebagai buah tangan. Untuk harga bervariasi antara Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogram, bergantung kualitas buah. Tapi jangan khawatir, kelengkeng di seluruh area dijamin memiliki rasa manis dengan buah tebal serta berbiji kecil. Wisata kelengkeng. Ini tadi metik bareng-bareng, Pak? Metik bareng-bareng. Dapat banyak, Pak? Alhamdulillah banyak, gratis. Rasanya gimana, Pak, kelengkengnya? Rasanya manis, enak. Wisata kelengkeng, kebetulan tempatnya kan di kebun kelengkeng. Ini tadi metik dapat banyak, Bu? Lumayan, dapat satu karung. Rasanya enak, manis, terus dagingnya itu tebal. Dalam area ini hanya membudidayakan satu jenis kelengkeng, yaitu Kateki atau New Crystal. Meski sebagian besar telah menghasilkan buah, waktu panen dibuat bergantian. Setiap pohon mampu menghasilkan 40-50 kg buah kelengkeng segar. Untuk promosi, para petani biasanya memposting pohon yang mulai memasuki masa panen. Selanjutnya, pengunjung akan menghubungi untuk membuat janji sehingga petani dapat mempersiapkan diri. Luas area agrowisata ini sekitar 2,5 hektar dan dulu difungsikan sebagai waduk karena di dataran rendah. Berbarengan dengan perkembangan tanaman buah kelengkeng ini juga membutuhkan tempat untuk sarana penunjang wisata, maka kami manfaatkan, kami kembangkan menjadi lokasi agrowisata. Kini pengelola agrowisata juga menyediakan fasilitas camping ground bagi pengunjung yang ingin menginap di alam bebas. Sementara ini belum ada tiket masuk, pengunjung hanya diminta mengisi kas seikhlasnya. Dan berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari kota-kota besar di Indonesia, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Beserta kerabat kerja yang bertugas, saya Anggi DJ, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.